ke profesional, psikolog, dokter, akuntan, dan lain sebagainya. Bagi per part-part aspek kehidupan kita, itu mau menemukan satu orang yang punya semua paket yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Psikologi Keseharian. Untuk kali ini kita bicarakan tentang part 2-nya, bagian meminta tolong. Untuk yang pertama, kemarin kita membahas tentang batas diri. Untuk yang kedua, kita akan memetakan support system yang kita miliki. Memetakan itu seperti apa sih? Karena mungkin support system selama ini adalah dianggap orang yang bisa mensupport kita, mendukung kita dalam segala situasi. Boleh seperti itu, namun ada sudut pandang lain, yaitu kita petakan. Karena aspek kehidupan kita kan banyak, ada aspek kesehatan, ada aspek yang membuat kita senang, ada aspek untuk membuat kita relaksasi, terus kemudian ada aspek pekerjaan, ada aspek keluarga, ada aspek dan banyak sekali yang lainnya. Nah, itu kita petakan. Misalnya untuk aspek kesehatan, ada tidak orang di sekitar kita yang selalu mengingatkan kita untuk olahraga, makan, minum cukup, istirahat, dan lain sebagainya. Nah, mungkin orang tersebut merupakan support system kita di aspek kesehatan kita. Nah, kita petakan yang kedua. Ada tidak orang yang selalu membuat humor atau guyon, terus kemudian selalu mengajak kita bercanda dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi orang tersebut adalah support system yang membuat kita senang. Kemudian ada tidak orang yang selalu mau mendengarkan cerita kita ketika kita tidak ada kabar, selalu bertanya tentang kabar kita, lalu menanyakan apakah kita butuh bantuan dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan orang tersebut adalah orang yang bisa mensupport kita dalam aspek kehidupan ketika kita ingin curhat atau kita ingin didengarkan. Kemudian ada lagi yang lainnya, yaitu ada tidak orang yang membantu pekerjaan kita lebih mudah, meringankan pekerjaan kita, kemudian membantu tahu apa yang kita inginkan di aspek pekerjaan. Nah, orang tersebut adalah bisa jadi support system kita di aspek kehidupan kita, yaitu pekerjaan. Nah, berkaitan dengan support system, kalau misalnya kita mau menemukan satu orang yang punya semua paket yang bisa mendukung semua aspek kehidupan kita, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita belum menemukan orang yang satu paket dan kemudian kita bagi per part aspek kehidupan kita, itu juga salah satu sudut pandang dan bisa dipakai. Atau misalnya kalau misalnya kita butuh pengetahuan berkaitan dengan cara menyelesaikan masalah yang baru dan lain sebagainya, dan kita belum punya kemampuan atau pengetahuan di bidang itu, boleh kita minta tolong ke profesional, psikolog, dokter, akuntan, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang tersebut adalah profesional yang bisa memberi bantuan pada kita. Jadi kita minta tolong tidak apa-apa. Cuman kalau ke profesional kan pasti ada biayanya, seperti itu. Nah, kalau misalnya di support system kita, di keluarga, teman, pasti juga ada yang perlu timbal baliknya dari kita. Maka dari itu kita perlu memetakan support system yang ada di sekitar kita dan kita menghargai atas hadirnya orang-orang tersebut. Nah, kenapa kemudian memetakan support system itu penting dibahas untuk kemampuan minta tolong? Karena yang pertama, ketika kita mengetahui batas diri, kita tahu kita nggak bisa menyelesaikan sendiri masalah kita, tantangan kita, maka kita boleh minta tolong ke support system yang kita punya. Nah, masalahnya kalau kita nggak memetakan support system yang kita punya, kita kan bingung pada waktu ada masalah atau tantangan mau menghubungi siapa gitu. Misalnya kita tidak terbiasa untuk hidup sendiri. Kemudian akhirnya tidak ada yang mengingatkan tentang kesehatan, makan, olahraga, minum, dan lain sebagainya. Boleh loh kalau misalnya ternyata support system di bagian itu adalah ibunya, telepon ibunya, minta untuk diingatkan, misalnya seperti itu. Atau kemudian kita lagi
nggak enak hati banget, kemudian kita tahu siapa orang yang selalu bisa mengajak kita bercanda, telepon, minta tolong, minta untuk ajak kita bercanda seperti itu. Nah, minta tolong berkaitan dengan memetakan support system ini juga penting. Kalau misalnya mau menghubungi dirasa tidak mampu dan dari support sistemnya sepertinya belum bisa mendukung tantangan untuk yang saat ini, menghubungi profesional juga boleh. Kira-kira seperti itu untuk part 2-nya, semoga bisa membantu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.